Tentara Rusia menyerang kapal angkatan bersenjata Ukraina, Yaroslavets, di dekat Ochakov. Drone Lancet Rusia merekam serangan yang mengenai sasaran. Petugas intelijen kami menemukan kapal serbaguna angkatan bersenjata Ukraina di lepas pantai di wilayah Nikolaev dekat kota Ochakov. Setelah memastikan targetnya, kapal tersebut terkena serangan akurat dari Lancet. Demikian keterangan video RVVR. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 27 September, militer Rusia total kehilangan 649.170 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 21 tank, 48 kendaraan infanteri pengangkut personel, 58 sistem artileri, serta 85 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.846 tank, 17.396 kendaraan tempur lapis baja, 25.411 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.678 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 961 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.031 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Tentara Rusia menghancurkan benteng Ukraina dan terus bergerak maju ke pusat kota Torets. Kelompok pasukan pusat di Angkatan Bersenjata Rusia bergerak maju, pertempuran jalanan terus berlanjut. Artileri mendukung serangan kelompok penyerang Rusia yang membersihkan lingkungan dari personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Torets menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Torets telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Torets sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Rusia terus melancarkan operasi sapu bersih personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bercokol di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Sarana pengintaian udara dari grup pasukan Sever Rusia menemukan posisi penembakan sistem artileri gerak sendiri Akatsiya FU di sabuk hutan. Target tersebut dihancurkan oleh serangan langsung amunisi Lancet yang berkeliaran, demikian keterangan video militer Rusia. Sementara awak helikopter Mi-28NM melancarkan serangan terhadap kelompok personel Angkatan Udara dan perangkat keras lapis baja di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Seperti yang dilaporkan unit pengintai, personel dan perangkat keras lapis baja musuh hancur. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia dilaporkan melancarkan serangan di wilayah Sumy di area konsentrasi dan cadangan Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, ke-47,
ke-115, Brigade Serangan Udara ke-82, ke-95, Brigade Garda Nasional Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-101, ke-103, ke-106, ke-129 di dekat Barilo, Belovodi, Bivalino, Vorozhba, Zhuravka, Gluhov, Gurinovka, Zarutskoye, Iskriskovchina, Kislaya Dubina, Katerinovka, Pavlovka, Rechki, Staryevirki, Stetskovka, Sumi, Shaligino, dan Hoten. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 340 tentara dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri dan 11 kendaraan bermotor. Sejak memasuki wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan lebih dari 17.400 tentara, 130 tank, 62 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 824 kendaraan tempur lapis baja, 525 kendaraan bermotor, 142 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan pengangkut pemuat, 35 stasiun peperangan elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik. Termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja. Operasi untuk menetralisir unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina masih sedang berlangsung, demikian keterangan video militer Rusia. Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina 26 September membantah laporan bahwa mereka mundur dari kota Vuhledar yang tengah dilanda pertempuran di Oblast Donetsk. Brigade tersebut merilis sebuah video yang disebut diambil dari Vuhledar dan mengatakan bahwa video tersebut direkam di sana pada hari sebelumnya. Kami ingin menghilangkan semua keraguan dan anggapan para ahli semu bahwa Brigade ke-72 telah mundur dari Vuhledar, kata seorang tentara Ukraina. Meskipun mengalami serangan hebat dan keadaan sulit, kami masih di sana. Pernyataan tersebut muncul setelah sebuah laporan media menyatakan bahwa tentara Ukraina telah mulai mundur dari kota tersebut, dan menambahkan bahwa Vuhledar akan segera jatuh. Brigade Mekanik ke-72 telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun, karena pasukan Rusia telah berusaha merebut kota tersebut sejak dimulainya invasi skala penuh pada tahun 2022. Kota garis depan tersebut terletak sekitar 50 km, 30 mil, di barat daya Donetsk yang diduduki dan sekitar 40 km, 25 mil, di timur perbatasan administratif dengan Oblast Zaporizhia. Vuhledar telah bertahan dari berbagai serangan sejak pecahnya perang skala penuh pada tahun 2022 dan telah menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Situs web pemantauan yang bersumber dari masyarakat Deep State melaporkan bahwa pasukan Rusia bermaksud mengepung Vuhledar. Pasukan Rusia belum mencapai pinggiran kota hingga 25 September, Gubernur Oblast Donetsk Vadim Vilashkin. Kelompok sabotase dan pengintaian sedang berdatangan, tetapi para pembela kami berusaha melumpuhkan mereka. Ini berarti kota itu belum direbut, tambahnya. Angkatan Bersenjata Rusia memborbardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsk dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi, dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an.
Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Operasi pengintaian di dekat Kupiansk, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan satu titik penempatan sementara Brigade Mekanik ke-14 Angkatan Udara Ukraina berhasil ditemukan. Rusia melancarkan serangan udara yang mengakibatkan sebuah pos komando brigade, markas sementara dan 5 kendaraan bermotor dihancurkan. Di wilayah Zaporozhye, depo dan bengkel perakitan drone Ukraina dihancurkan. Serangan UMPK-500 menghancurkan hingga 250 drone Ukraina di bengkel dan depo perakitan UAV milik perusahaan mesin pesawat Ukraina Motorsych. Demikian keterangan video militer Rusia 27 September. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Thank you. Glad to have you back. Mr. President, how are you? Thank you. Thank you so much. Thanks so much, and I think it will be useful if I'll have some notes before our dialogue. It will help, I think. So first of all, thank you for invitation for our meeting. Thanks for all your support, and dear friends, dear congressmen. This very important opportunity to meet, and I'm grateful for the strong support from America for Ukraine, which is saving the lives of our people and helping to defend our independence and freedom. Thank you. We see that freedom rests on the bipartisan resolve and unity of the United States. It's truly important for everyone in the world to witness this. And we are at a crucial moment in this war. With Kursk operation, we have shown that Putin doesn't have enough strength to hold on when we really apply pressure. And that's why, especially now, we need truly strong pressure and strong positions for Ukraine to force Russia towards peace. And we prepared the plan, urgent plan, how to strengthen us on the way to victory. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Противник потерял до 235 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, боевую машину БМ-21, реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 66-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Купянск-Узловой,
Петропавловка, Вишневая, Першотравневая, Ольговка, Григоровка и Червоная Діброва. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 435 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 8 автомобилей, гаубица М198, 2 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37 и 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Северска, Верхнекаменского, Краматорска и Николаевки. Противник потерял до 750 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 105 мм орудие М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены 9 складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопление живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 5 реактивных снарядов «Химарс», 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Украинск. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки. Отражено 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 670 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 2 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушка Гиацинт-Б. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Новоукраинки и Золотой Нивы. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады территориальной обороны в районах Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152 мм гаубица М100Б. Уничтожена радиолокационная станция П-19 и склад боеприпасов.